Welcome to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan spesial, walaupun ajangnya udah selesai nih. Super United, Croatia Rapid, and Blitz. Tapi menurut gue ini salah satu game yang paling menarik untuk kita ambil pelajaran, karena gamenya berisikan dua langkah brilian dari Grandmaster. Nah, gue akan bahas game dari Wesley So melawan Gukesh Dumaraju, guys. Ini formatnya di catur kilat ya. Jangan kedip dan fokus ke game ini, kalau kalian akan melihat game yang sangat menarik. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, di-share dan di-subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Errol Chess untuk dapetin konten eksklusif mulai dari 30.000. Langsung aja kita bahas gamenya. Wesley So mulai dengan langkah E4, dijawab Gukesh E5, kuda F3, hitam kuda C6. Putih bishop ke petak C4, hitam bishop C5. Giocho piano game. Ya, kemudian putih C3. Main line nih, variasi dari putih. Kemudian hitam kuda F6, putih D3. Hitam melanjutkan dengan A6, putih rokade, hitam D6. Buat kalian yang masih pemula catur atau baru mengenal catur, ini adalah salah satu pembukaan catur tertua di dunia juga, dikenal dengan Giocho piano atau Italian game, atau Giocho pianismo. Nah, gue mau jelasin apa sih kekuatan dari pembukaan ini, kenapa dipilih oleh pemain putih Wesley So. Teori ini tuh mudah untuk diaplikasikan, untuk diimplementasikan, untuk dimainkan, dan sangat simpel ya, karena dia keluar perwira dengan cepat, terus juga langsung counter ke petak F7, rokadenya juga cepat gitu. Jadi menarik banget untuk bisa lu mainin sebagai pemula catur. Kekuatan dari teori ini untuk putih adalah bishop terangnya, untuk hitam bishop gelapnya. Nah, ini permainannya cenderung karena dia mainin langkah D3 ya, berarti semi close teman-teman, sedikit tertutup. Tapi ada juga variasi dari Italian game dengan terbuka, yaitu D4. Silakan aja kalian pelajari, coba cari videonya di YouTube Errol Chess. Oke, kita lanjut. Putih lanjutkan dengan benteng E1, hitam melanjutkan dengan rokade, kemudian putih H3, propilaksis, mencegah bishop G4. Hitam membalas juga dengan H6, putih kuda B ke petak D2, hitam benteng E8, putih kuda F1, hitam bishop ke petak A7. Ya, lu inget ini. Kalau mainnya pakai variasi D3 tertutup, maka manuver kudanya ke sini, guys. Ya, nanti bisa ke sini lagi. Putih juga menarik bishop terangnya ke petak B3, biasanya untuk mencegah ide bishop E6, kemudian ditaruh di petak C2. Jadi karena bishopnya penting, dia akan jaga. Bishop ke petak E6, dan benar aja langsung bishop C2 di langkah berikutnya. Gukesh coba dobrak dengan D5. Putih menerima pertukaran, dimakan lagi dengan bishop oleh hitam. Putih naikkan kuda ke petak G3, hitam menteri D7, jaga petak F5 untuk kuda loncat ke sini. Nah, nggak kehabisan akal, putih tetap pengen petak F5 dikuasain oleh kudanya. Dia pindahkan kuda ke petak H4. Hitam kali ini tidak menjaga lagi, dia mainkan benteng A ke petak D8. Ya udah, putih lanjutin dengan kuda H ke petak F5. Kemudian hitam mainkan langkah salah, menteri ke petak E6. Harusnya di sini mainkan langkah raja H8. Putih dorong D4 dan Gukesh melakukan salah kembali. Tetap harusnya raja H8, dia mainin menteri D7. Now it's your time. Teman-teman, coba tebak apa langkah terbaik untuk putih, karena ini brilian pertama di game ini. Congratulations, selamat buat kalian yang memiliki ide yang bagus, yaitu sacrifice the knight. Boom. Raja makan dong, kalau nggak dimakan udah hancur total. Kemudian sacrifice yang kedua. Boom, brilian berturut-turut. Kali ini hitam apabila makan, maka bahaya. Akan ada menteri D2, raja nggak bisa ke sini, ada bishop. Raja G7, maka ada menteri G5, raja mundur ke petak F8, ada kuda F5. Checkmate, tidak bisa dicegah. Benteng E6, queen G7, raja geser, menteri ke petak H8, tutup, checkmate. Nah, maka di sini Gukesh harus mainkan langkah raja ke petak H8. Apa jawaban putih? Bishop G5.
Hitam mainkan menteri E6 menjaga lagi. 3 kali dia mainin menteri. Kemudian putih bishop F5, menteri geser ke petak D6. Putih memberikan tekanan lagi dengan kuda H5. Dimakan jelas bahaya dong. Dia menolak dengan kuda H7. Bishop makan kuda, dimakan lagi. Menteri ke petak G4. Tujuan kuda F6. Tujuan makan benteng juga bisa dengan tujuan menteri G7. Hitam menjawab menteri G6. Apa jawaban lo sebagai pemain putih, guys? Kalau dapat posisi yang kompleks gini. Yap, menteri ke petak H4, ancaman discover check. Raja mundur dong. Dan apa langkah berikutnya lagi yang lo harus mainin untuk bisa membuat putih menang? Mantap banget kalau lo tahu benteng E3. Jadi kita kadang seorang pemula itu terlalu fokus untuk menyerang dengan perwira yang udah di depan aja. Lupa melibatkan perwira lain yang sebenarnya sangat bagus. Benteng E3, hitam pion makan pion. Benteng ke petak G3, benteng E4 mengancam queen. Apa langkah terbaik putih? Yes, kuda ke petak F6. Skak, benteng. Kalau dimakan, bunyi skak dulu. Raja ke petak G7, kuda makan E4. 28 langkah aja, juara dunia catur Gukes menyerah di tangan pecatur Amerika Serikat Wesley So. Tapi, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan menteri makan kuda? 2 langkah skakmat akan tercipta. Bishop F6, raja ke petak F8, dan checkmate. Kalau makannya pakai bishop, kira-kira gimana sob? 3 langkah akan skakmat. Bishop ke petak F6, raja ke petak F8, menteri ke petak H8, harus ditutup dan checkmate. Gokil ya, akurasi dari putih di game ini 92,3%, hitam 80,5%. Yes, kesalahannya yang sangat jelas adalah pada menteri ke petak E6 yang harusnya raja H8 ya, karena tidak bisa dikombi ya. Petak F5 masih dijaga, makanya putih mainin langkah D4. Apabila di sini D4, maka bisa dimakan. Ya, apabila kombinasi pada petak G7, maka berbeda guys. Bisa ada jawaban D3. Kalau dimakan lagi, ada bishop G2. Ya, kesalahan keduanya adalah menteri kembali lagi ke petak D7. Setelah menteri 6, D4 mundur lagi. Ini memberikan ruang yang besar untuk Wesley So kombinasi petak G7. Kombinasi itu artinya kita melakukan pengorbanan, sacrifice untuk mencari keuntungan yang lebih besar guys. Apa komentar lu buat game ini? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini terus berkembang guys. Kok bisa ya juara dunia kena kombi begitu guys?